warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafli Pratama dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian dari kelas Agribisnis A. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang kelapa sawit. Kenapa bunda? Panas sekali hari ini. Iya panas sekali. Apa ya? Apa penyebabnya panas ini? Pemanasan global ya. Sepertinya disebabkan oleh efek rumah kaca, terus pembakaran lahan mungkin yang lagi marak-maraknya. Apalagi di Provinsi Riau kan? Iya. Provinsi Riau kan terkenal dengan banyak sawit tuh. Mungkin dari yang ditimbulkan dari penanaman kelapa sawit ini juga. Masa iya? Iya. Kemarin ada buku nih. Nggak tahu tak bener dan enggak. Ada mitos-mitos tentang kelapa sawit. Kita bahas nggak? Itu yang menarik untuk dibahas. Ya kita bahas ya. Apa yang kita bahas dulu? Yang pemanasan global tadi disebabkan oleh kelapa sawit. Oh berarti dampak lingkungan lah ya. Jadi kira-kira benar atau tidak tuh kelapa sawit dapat menyebabkan pemanasan global? Kalau menurut saya kalau katanya pemanasan global kayaknya berdampak juga sih sebenarnya. Soalnya kan pembukaan lahan dari kelapa sawit itu sendiri masih marak dengan pembakaran gitu. Jadi gas-gas yang timbul itu naik ke lapisan. Jadi lapisan ozon itu menipis gitu. Kayaknya itu sih. Jadi gara-gara pembakaran sih sebenarnya. Pembukaannya atau pembukaan lahannya yang salah gitu. Tapi setelah ditanam kelapa sawit itu masih panas juga nggak keadaan di sekitar situ? Seperti di komplek-komplek lah. Kalau menurut saya sih iya, pemanasan global disebabkan oleh kelapa sawit ini karena tanaman kelapa sawit ini kan banyak nyerap air juga, jadi kering gitu. Tapi di buku ini katanya kelapa sawit ini hemat air. Berarti selama ini banyak nyerap air ya? Dan keadaan sekitarnya panas gitu. Tapi dilihat dari buku ini kira-kira benar atau enggak? Ada benernya sih sebenarnya. Berarti ada yang benarnya, ada salahnya. Jadi kesimpulannya kelapa sawit itu minim menyerap air. Tapi di keadaan nyatanya, tapi ke sekitar lingkungan situ, misal kayak di perumahan gitu panas kalau di sekitar sawit itu. Tapi beda kalau misalnya di sekitar pepohonan gitu kan. Itu kalau paginya dingin gitu. Iya, kalau siang memang panas sekali. Kalau malam dingin kalau dekat kelapa sawit. Nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya menyerap air lah banyak. Karena kalau sumur, ibaratnya sumur ada di kampung kemarin kan. Sumur tuh kalau di dekat sumur gitu ditanam sawit, sumurnya pasti kering. Nggak tahu kenapa. Kayaknya diserap oleh kelapa sawit itu sendiri gitu. Jadi kayaknya banyak menyerap air lah. Kan dilema. Nggak tahu mana yang benar. Soalnya di buku kayak gitu, tapi di kenyataannya rupa-rupanya kelapa sawit ini banyak menyerap air gitu. Ya. Dan di kebun kan contohnya saya punya kan, tanahnya gambut, tapi lama kelamaan tanah yang gambut tuh yang dulunya lembab sekarang udah kering gitu. Mungkin menyerap air banyak begitu. Mungkin Kesimpulannya kelapa sawit ini banyak menyerap air. Kalau isu-isu yang lainnya mengenai kelapa sawit kira-kira apa ya? Oh yang itu kayak mana tuh? Yang Eropa yang bilangnya, yang mengatakan bahwa Indonesia merusak lingkungan karena kelapa sawitnya gimana tuh? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu propaganda atau kampanye hitam supaya kelapa sawit ini Tidak diterima gitu. karena mereka memiliki minyak yang berasal dari yang lain gitu kan. Dari kedelai takut menyaingi. Oh iya. Jadi Juga menurut
Rafli bagaimana? Ya, kemungkinan kayak itu dalam segi perdagangan pasti kan ada kelemahan dan kekurangan. Jadi kekurangan minyak Eropa nih harganya lebih mahal gitu kalau kedelai, sedangkan sawitnya lebih murah. Jadi kalau orang dunia, pasar dunia itu lari ke minyak sawit semua, minyak kedelai mereka gak laku. Jadi mereka gak tahu, gak ada pendapatan nggak dari diterima, nggak menerima itu, ya kan? Karena pendapatan orangnya berasal dari minyak kedelai, minyak jagung, ya kan? sedangkan di keadaan mereka gak bisa nanam sawit. Itu penyebabnya mereka. Karena kekurangan lahan gitu. Berarti mitos ya. Mitos berarti ya. Terus minyak sawit ini untuk apa aja sih sebenarnya? Manfaatnya gitu. Ya, Produk-produk turunannya produk-produknya gitu. Ya sabun bisa juga, minyak kelapa sawit yang kita pakai di Molly, Fortuner, Fortune, Yang banyak. Untuk produk-produk kecantikan gitu ada nggak sih? Ada juga, ada bahkan ada juga untuk makanan juga, seperti dibuat coklat juga. Dari Oh. minyak kelapa sawit. Iya. Ternyata minyak kelapa sawit ini keren ya. Saya pernah baca di situs-situs gitu, minyak kelapa sawit ini dibuat produk seperti bahan bakar gitu. Oh, biodiesel. Ya, biodiesel. Nah, Itu di situ kemarin baru nampak ada apa namanya, spanduk yang dibilang B30 dijual di sini katanya. Di SPBU yang ada di depan ini. SM-nya men. Oh, SMA Amin yang itu, yang dekat Oh. depan stadion. Nah, di situ udah ada B30. Berarti mulai berkembang ya. Katanya sih, katanya 2000 berapa? B100. Nggak tahu. Katanya Pokoknya kalau yang produk ini diturunkan karena penolakan, Eropa. penolakan Nah. itu ya, penolakan impor ekspor Nah, jadi Indonesia harus lebih menyerap untuk digunakan dalam negeri lagi. dalam negeri. Jadi Dijadikan minyak tadi ini. lagian kan bahan bakar fosil udah semakin menipis kan. Jadi bahan bakar alternatifnya lah gitu. Makanya dikembangkan biodiesel dari kelapa sawit gitu. Terus tentang penggunaan minyak kelapa sawit dalam pembuatan bahan-bahan makanan, apakah tidak berbahaya? Seperti yang isu-isu di masyarakat kita dengar bahwasannya minyak kelapa sawit ini mengandung kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman? Sebenarnya kalau yang membuat kolesterol tuh kalau penggunaannya tuh berulang kali. Jadi kan kayak di rumah makan nih, kadang-kadang udah 10 kali pun masih Udah dipakai hitam rumah. lah, udah hitam minyaknya. Masih dipakai. juga. Jadi kalau di pengguna rumah tangga, kalau orang tua kita masak kan cuma sekali gitu kan, nggak apa juga udah. Jadi ya, kalau kolesterol nggak terlalu tinggi kali ya. Tapi kan itu kelapa sawit ini nggak nabati, jadi dia nggak mengandung kolesterol sebenarnya. Kalau minyak nabati, kalau minyak hewani baru mengandung kolesterol. Oh. Kalau minyak nabati enggak. Itu isu-isunya kayaknya itu yang berasal dari propaganda yang negara Eropa itu, Kampanye hitam tadi. kampanye hitam yang tadi. Ibaratnya, nah, makanya dibilang kalau minyak nabati, ibaratnya kedelai kan minyak nabati, Ya, minyak jagung minyak nabati, ya. minyak kelapa sawit nabati. Kenapa dibilang kelapa sawit ini banyak mengandung kolesterol? Gara-gara tadi kayaknya, ibaratnya pemakaian tadi. Makanya minyak apapun kayaknya kalau dipakai berulang kali mengandung kolesterol lah. Berarti selama ini kita dibohongi ya. Minyak kelapa sawit ternyata bagus untuk Bagus. perekonomian rakyat. Terus apakah harga jual minyak kelapa sawit cocok dengan harga di masyarakat? Dalam di Indonesia ini lebih cocok lah, karena daripada minyak kedelai, minyak sawit ini lebih murah gitu. Menguntungkan untuk petani tidak seperti itu. Ya dalam segi ekonominya, karena khususnya di Riau ini kan komoditinya sawit, jadi menguntungkan. Kalau nggak ada sawit nanti kan orang bingung mau nanam apa lagi gitu. Soalnya di Riau ini
orang lebih suka nanam sawit karena cuma panen dalam sebulan tuh. Perawatannya Nah. mudah. Ya beda dengan getah kan, harus setiap hari. Nah, jadi lebih membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Dan kelapa sawit ini bagus juga untuk misalnya dalam membantu masyarakat sekitar gitu. Kalau nggak ada kerja bisa orang tuh nambas, nyemprot. Nah, jadi untuk menambah lapangan pekerja baru tuh. Ya kan ada juga itu sistem tanam yang apa namanya, tumpang sari. Ibaratnya kalau masih kecil sawitnya bisa ditumpang sari dengan tanaman kacang-kacangan atau apa gitu kan. Jadi nambah apa juga apa namanya, ekonomi. Penghasilan. Kalau kelapa sawitnya belum menghasilkan gitu kan. Jadi pengolahan juga harus tepat ya kalau minyak sawit. Iya. Saya juga tinggal di lingkungan pabrik ya. Saya melihat limbah yang dibuang dari proses pengolahan minyak kelapa sawit itu bisa dijadikan biogas, bisa menghasilkan energi listrik. Oh iya, itu katanya kayak solid gitu, tanahnya tuh subur ya untuk Ya, tanaman. subur. Saya sudah coba sendiri di rumah kan, nanam-nanam bunga, nanam-nanam sayur tuh tumbuhnya subur. Oh berarti banyak ya dari kelapa sawit ini yang bisa dimanfaatkan. Asal Limbahnya aja bisa. pengolahannya yang tepat ya. Jadi mitos dan fakta kelapa sawit selama ini sedikit demi sedikit bisa terungkap yang benarnya kan. Iya. Ada benarnya, ada yang tidaknya gitu. Jadi mungkin itu aja lah kak pembahasan kita tentang isu-isu kelapa sawit untuk saat ini gitu. Aja ya. Ini umum. Baiklah, saya Rafli Pratama. Itulah pembahasan tentang mitos dan fakta. Kalau ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.